Sarung Al-Samsi. Kita awali informasi pertama pemirsa, kebakaran kembali terjadi di Jakarta. Kali ini terjadi di kawasan padat penduduk di Jalan Keramat Sentiong RT 4 RW 6 Senen, Jakarta Pusat pada Senin siang. Kebakaran yang melanda kawasan padat penduduk ini membuat panik warga sekitar. Warga segera mengevakuasi harta bendanya ke lokasi yang aman. Api dengan cepat membesar hingga membuat warga berusaha memadamkannya dengan menggunakan peralatan seadanya. Petugas Gulkarmat yang tiba di lokasi kejadian langsung berupaya memadamkan api. Dengan dibantu warga sekitar, api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Penyebab kebakaran belum diketahui pasti. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini. Tim Korlantas Mabes Polri menggelar olah TKP pasca kecelakaan bus wisata Bromo yang menelan 8 korban meninggal dunia di Probolinggo, Jawa Timur. Polisi masih mendalami penyebab pasti kecelakaan. Dengan menggunakan alat TAA atau analisis kecelakaan lalu lintas, tim Korlantas Mabes Polri menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi kecelakaan bus wisata Bromo yang menelan 8 korban tewas di Probolinggo, Jawa Timur. Dugaan kuat bus mengalami remblong saat di jalanan menurun dari arah wisata Gunung Bromo. Hasil dari analisis kecelakaan lalu lintas tersebut nantinya akan bisa menyimpulkan penyebab pasti kecelakaan. Kemudian tim kami dari Korlantas, tim TAA, gabungan kolaborasi dengan tim TAA dari Polda Jatim, hari ini akan memantapkan atau melengkapi kekurangan yang kemarin, sehingga nanti kami akan bisa mengambil suatu kesimpulan terkait masalah bagaimana proses terjadinya laka, apakah itu karena akibat dari rem yang kurang berfungsi secara normal atau ada hal-hal yang lain, termasuk nanti menentukan siapa yang bersalah dan sebagainya. Tentunya kami mohon dukungannya dari teman-teman media, mudah-mudahan kami bisa segera merampungkan kegiatan pada pagi hari ini sampai dengan siang hari ini. Hingga kini polisi belum bisa menetapkan tersangka atas perkara ini. Namun, polisi sudah mengamankan sopir bus yang masih menjalani perawatan intensif di RSUD Ar-Razi dan sejumlah barang bukti lain bangkai bus dan keterangan dari sejumlah saksi di lapangan. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Muhammad Syahwan, TV One mengabarkan. Pemirsa, seluruh korban tewas dan luka kecelakaan bus pariwisata di Bromo, Probolinggo, Jawa Timur telah dipindahkan ke Rumah Sakit Bina Sehat Jember. Total ada 8 korban meninggal dunia dalam kejadian tragis di jalan menurun jalur wisata Bromo. Puluhan korban luka kecelakaan bus pariwisata yang sempat dirawat di Puskesmas Sukapura, RSUD Dr. Muhammad Saleh, RSUD Ar-Razi, dan RSUD Tongas, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dipindahkan ke Rumah Sakit Sehat Jember. Total ada 8 korban meninggal dunia dalam kejadian tragis di jalanan menurun jalur wisata Bromo. Iring-iringan 20 unit ambulans membawa seluruh korban tewas maupun luka langsung ke Jember. 12. Jadi ada 12, 2 dirujuk ke Rumah Sakit Tongas, yang 3 ini luka ringan, tapi yang 1 dari 3 ini dibawa ke Rumah Sakit Saleh untuk dilakukan CT scan permintaan dari keluarga, dan yang 7 hanya luka-luka ringan sekarang dibawa kembali ke Jember. Itu rata-rata lukanya apa? Luka, ada yang luka robek di kepala, kemudian ada yang patah di bagian bahu sebelah kanan.
Kedelapan jenazah kemudian diserahkan ke pihak keluarga, sedangkan korban luka dirujuk ke Rumah Sakit Bina Sehat Jember. Sebelumnya, 8 penumpang meninggal dunia dalam kecelakaan bus pariwisata di Jalan Raya Boto Lumbang, Probolinggo, Jawa Timur. Insiden juga mengakibatkan puluhan orang terluka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Diduga kecelakaan bus di Jalan Raya Boto Lumbang, Probolinggo tersebut terjadi akibat kerusakan sistem pengereman alias remblong. Warga melihat bus melaju kencang di jalan menurun. Bus tersebut sempat terlihat oleng hingga kemudian terperosok ke saluran air. Polisi hingga kini masih mendalami penyebab kecelakaan. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Muhammad Syahwan, TV One mengabarkan. Kita akan memperbarui informasi tentang korban luka yang hingga kini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Bina Sehat Jember. Sudah ada rekan Sinto Sofiadin yang siap dengan laporannya langsung dari Jember, Jawa Timur. Baik Sinto, ini sudah berapa korban luka yang masih dirawat di Rumah Sakit Bina Sehat Jember saat ini? Ya Laura, seperti yang di dalam rilis tadi yang diutarakan oleh Kepala Rumah Sakit Bina Sehat Jember, ternyata bukan 52 penumpang, melainkan 53 penumpang yang berada di dalam bus tersebut. Sementara itu data korban ada 24 korban yang mengalami luka ringan dan sudah dirawat jalan, yaitu 12 dari karyawan Bina Sehat dan 12 lainnya adalah keluarga dari karyawan. Sementara itu untuk yang masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bina Sehat Jember ada 21 orang, yakni 14 orang karyawan Bina Sehat, 7 orang keluarga dari karyawan. Sementara itu dari 21 korban luka berat yang dirawat di Rumah Sakit Bina Sehat Jember ini, ada 9 korban yang harus menjalani operasi, yaitu operasi saraf dan patah tulang. Sementara itu hari ini hanya ada 1 pasien, 1 korban yang masih menjalani operasi patah tulang dan saraf. Sementara itu 8 lainnya masih menunggu giliran untuk dioperasi, seperti itu. Baik, kemudian dari semua korban yang saat ini masih dirawat, ini apa yang mereka alami atau penyakit apa yang rata-rata mereka alami, Sinto? Ya, mereka, para korban ini mengalami luka di kepala dan dada, serta saraf yang akibat benturan keras itu, gitu. Apakah ada kondisi korban yang masih kritis hingga saat ini? Saat ini 1 korban masih dirawat di Rumah Sakit Probolinggo karena kondisinya tidak memungkinkan atau kritis untuk dibawa ke Rumah Sakit Subandi Jember dan Rumah Sakit Bina Sehat Jember. Sementara itu ada beberapa pasien yang saat ini masih berada di ruang ICU. Baik, Sinto Sofiadin mengabarkan langsung dari Jember, Jawa Timur. Terima kasih atas informasi Anda, selamat bertugas kembali. Kita ke kabar lain pemirsa, usai mengisi bahan bakar, sebuah mobil minibus tiba-tiba terbakar di SPBU Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Meski petugas SPBU telah membantu memadamkan api dengan menggunakan alat pemadam api ringan, namun api terus membesar. Warga pun berusaha memindahkan mobil tersebut ke seberang jalan agar api tidak menjalar ke tempat pengisian bahan bakar. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik pada bagian depan mobil. Terus.
Pengendara mobil pun mengalami luka ringan saat berusaha menyelamatkan diri. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Utama. Polda Metro Jaya menggelar konferensi pers mengenai pengungkapan kasus pengerusakan dan pembakaran fasilitas umum saat terjadi kerusuhan sejak tanggal 28 sampai 31 Agustus 2025. Dalam konferensi pers pada Senin malam, Polda Metro Jaya menyatakan telah menetapkan 16 orang sebagai tersangka karena terbukti melakukan pengerusakan dan pembakaran fasilitas umum di sejumlah tempat saat terjadi kerusuhan tanggal 28 sampai 31 Agustus 2025 di wilayah Jabodetabek. Polisi menegaskan ke-16 tersangka yang ditangkap merupakan pelaku perusakan fasilitas umum, bukan peserta aksi demonstrasi. Dari tangan para tersangka, polisi juga telah mengamankan 53 barang bukti. Di antaranya berupa CCTV, ponsel, masker, batu, bom molotov, petasan, tongkat, dan barang-barang lainnya. Polda Metro Jaya juga telah membuka posko pengaduan dan pelaporan. Jika ada masyarakat yang merasa kehilangan keluarganya terkait peristiwa tersebut. Kami telah menangkap 16 tersangka dari 4 TKP yang berbeda. Antara lain, Arborea Coffee di Kementerian Kehutanan. Dan selanjutnya, halte Transjakarta di depan Kementerian Dikdasmen. Dan juga selanjutnya di gedung DPR MPR RI. Dan yang terakhir adalah di halte Polda Metro Jaya. Selanjutnya kami juga sudah menerbitkan 5 laporan polisi, sekaligus mengamankan 53 barang bukti yang terdiri dari DVR CCTV, botol molotov, handphone, helm, masker, batu, petasan, tongkat, termasuk barang bukti hasil penjarahan, yaitu dispenser, pemanas air, dan kursi. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru mengenai pengungkapan para pelaku kerusuhan oleh Polda Metro Jaya, kita terhubung dengan reporter TV One Putri Lestari. Putri, apa saja temuan baru dari pihak kepolisian dan apa saja langkah hukum selanjutnya? Silahkan. Ya baik Laura dan juga pemirsa, hari ini Polda Metro Jaya memang mengadakan konferensi pers yang tadi diadakan di Aula Gedung Promoter Polda Metro Jaya dan dimulai pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, di mana memang tadi konferensi pers ini dibuka oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri, lalu juga penjelasannya kemudian dilanjutkan oleh Direskrimum Kombes Pol Wira Satya Triputra, di mana memang sudah dijelaskan tadi konferensi pers ini membicarakan mengenai pengerusakan dan juga pembakaran yang terjadi di sejumlah fasilitas umum di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dan juga dari Polda Metro Jaya ini sudah menetapkan 16 tersangka yang berasal dari 4 TKP yang berbeda-beda seperti yang tadi sudah disebutkan, dari Arborea Cafe di depan atau di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan, lalu juga ada dari halte Transjakarta di depan Kemendikdasmen, halte Transjakarta di depan Polda Metro Jaya, dan yang terakhir adalah halte Transjakarta yang ada di DPR MPR RI. Dan memang tadi Laura dan juga pemirsa disebutkan juga memang pelaku pengerusakan dan juga pembakaran ini bukanlah pelaku atau bukanlah pendemo maupun juga pengunjuk rasa yang hadir pada saat demo lalu. Dan memang tadi juga disebutkan, baik Laura dan juga pemirsa, seluruh tersangka ini juga telah diamankan dan dilakukan pendalaman oleh Polda Metro Jaya, dan mereka juga telah atau hadir dari berbagai kelompok, bukan dari satu kelompok ataupun individu saja, maupun mereka hadir dari berbagai kota selain dari kota Jakarta. Dan juga baik Laura dan juga pemirsa,
dari hal ini, pengamanan dari aksi tindak anarkisme ini dilakukan sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas segala anarkisme yang terjadi dan ditindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dan juga tadi Laura dan juga pemirsa memang disebutkan bahwa dari Polda Metro Jaya ini telah membuka posko orang hilang. Jadi misalkan ada keluarga yang masih kehilangan dari sanak keluarganya ini bisa langsung datang ke Polda Metro Jaya, ke aula Polda Metro Jaya, ataupun menghubungi nomor yang berlaku untuk menemukan keluarga mereka yang hilang. Lalu juga baik tadi Laura dan juga pemirsa, memang dari ke-16 tersangka ini masih dilakukan pendalaman dari Polda Metro Jaya dan kami masih akan terus menunggu apa saja yang akan dilakukan oleh Polda Metro Jaya ke depannya untuk para tersangka yang tadi diumumkan sebagai pelaku pengerusakan dan juga pembakaran di fasilitas umum pada periode tanggal 28 hingga 31 Agustus 2025. Demikian yang dapat saya sampaikan dari Polda Metro Jaya. Kembali kepada Anda, Laura, di studio. Baik, 16 tersangka telah diamankan. Terima kasih atas informasi Anda, Putri Lestari menggambarkan langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali, selamat malam. Kita ke kabar lain, pemirsa. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia mengungkap 11 jaringan narkotika. Lebih dari 500 kg barang bukti dimusnahkan dan 53 orang tersangka berhasil ditangkap, termasuk 2 warga negara asing. Dalam periode Agustus hingga September, BNN bersama BNN Provinsi dan stakeholder terkait mengungkap peredaran narkoba di berbagai wilayah strategis. Barang bukti yang diamankan yaitu sabu lebih dari 60 kg, ganja 441 kg, ekstasi, kokain, ganja sintetis hingga bahan kimia narkotika. BNN juga membongkar laboratorium rumahan pembuat sabu, menyita vape mengandung narkoba, dan mengungkap tindak pidana pencucian uang senilai lebih dari 52 miliar rupiah di Sumatera Selatan. Dalam pengujian laboratorium, 341 sampel cairan vape diamankan dan terbukti 12 diantaranya positif mengandung narkotika golongan 1. Sebanyak 11 jaringan berhasil dilumpuhkan. 53 orang tersangka ditangkap dan lebih dari setengah ton narkotika disita. Pemirsa, anak dari satu keluarga yang hilang diduga akibat terseret arus air banjir Bandang Mengwi, Kabupaten Badung, Bali, sempat live Instagram story yang merekam detik-detik datangnya air memasuki rumah sebelum kejadian naas tersebut. Inilah video yang direkam korban, Revier Timothy Wijaksono, saat banjir menerjang rumah mereka di Residence Bukit Tinggi, Banjarkelot Kau, Desa Mengwitani, Kabupaten Bandung pada Rabu 10 September lalu di Instagram miliknya sebelum dirinya dan kedua orang tuanya Rio Hatnar Bulan dan Dewi Ratnawati Sunaryo hilang terseret arus. Air banjir masuk ke dalam kediamannya yang kemudian mengakibatkan rumahnya amblas dan hanyut terbawa arus. Pasca kejadian, lokasi rumah korban tampak menyisakan puing-puing. Putri sulung korban, Ruth Deidre Marikorin, mengaku tak memiliki firasat apapun dan mengira banjir yang terjadi di rumah orang tuanya hanyalah banjir biasa yang kerap dialami di lingkungan perumahan tersebut. Ia dan saudarinya berharap kedua orang tuanya dan adik laki-lakinya dapat segera ditemukan. Saat ini dalam pencarian, yang pertama ada papa saya, Rio, ada mama saya, Dewi, dan yang ketiga adik saya, Timothy. Oh gitu. Terus ini gimana? Apa dengan saat ini kan masih dilakukan pencarian, harapan dan keinginan dari kalian berdua apa sih? Ya, harapannya sih udah pasti pengen cepat ketemu supaya memberi penghormatan terakhir aja sih yang terbaik untuk kita. Sementara pencarian yang dilakukan tim SAR gabungan memasuki hari kelima dengan menyisir areal sungai hingga kini belum membuahkan hasil.
Dari Badung, Bali, Aris Wiyanto, TV One mengabarkan. Satu jenazah korban banjir besar Bali ditemukan tim SAR gabungan. Lokasi penemuan korban jiwa berada di tepi sungai dekat Jalan Kertanegara, Denpasar. Pasca banjir besar Bali sepekan, tim SAR gabungan terus menelusuri lokasi yang terdampak. Dari hasil penelusuran, tim SAR menemukan kembali satu korban banjir dalam keadaan meninggal dunia. Lokasi penemuan korban jiwa tepatnya berada di Sungai Jalan Kertanegara, Banjar, Poh Gading, Denpasar. Identitas jasad yakni laki-laki yang sempat tertutup tumpukan material atau puing di pinggiran sungai. Tim SAR berhasil evakuasi jasad setelah dapat laporan dari warga sekitar. Untuk pencarian hari ke-6 di Dam Ubung terhadap satu orang warga terseret air sungai di posisi di Ubung Kajo. Jadi memasuki hari ke-6 ini kami melaksanakan pencarian dari posisi dam. Nah, pada pukul 08.15 kami dapat info dari pihak aparat desa. Kita sudah masukkan kantong mayat dengan tim SAR gabungan. Selanjutnya dievakuasi menuju ambulan dengan ambulan BPBD Provinsi Bali. Selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Prof. Murah. Dengan penemuan ini maka jumlah korban banjir yang meninggal dunia akibat banjir besar Bali menjadi 18 orang. Sementara 4 orang dalam status pencarian. Dari Denpasar, Bali, Alfani Syukri, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, operasi pencarian korban terus dilakukan oleh tim SAR gabungan di Denpasar, Bali. Kita simak laporan langsung Alfani Syukri yang mengikuti jalannya operasi pencarian tersebut. Alfani, setelah berhasil menemukan satu jenazah korban, bagaimana kelanjutan operasi tim SAR pada hari ini? Ya, Laura dan juga pemirsa, dapat saya kabarkan bahwa hingga saat ini Senin sore tadi, proses pencarian terhadap para korban 4 orang yang masih dinyatakan hilang terus dilakukan pencarian, di mana ditetapkan di 2 titik, di mana ada di Muara dan juga di sekitar lokasi kejadian, yakni di Badung. Dan dari hasil pencarian pada Senin pagi, di mana ada satu korban yang ditemukan atas nama Amin Swandi asal Magetan, Jawa Timur, yang ditemukan oleh tim gabungan pada Senin pagi tadi. Selain itu, telah melakukan penyisiran hingga 3 km dari lokasi kejadian, pihak kepolisian Polair Polres Badung sendiri telah menemukan 3 unit kendaraan yang dimiliki oleh para korban satu keluarga yang hilang, yang dinyatakan hilang di Kabupaten Badung pada Rabu lalu tersebut. Laura. Baik, Alfani, apakah hujan yang tadi sempat terjadi ini berpengaruh pada operasi pencarian pada hari ini? Ya, untuk hujan yang terjadi pada Senin pagi hingga siang tadi sebenarnya cukup mengkhawatirkan para tim yang melakukan pencarian. Dikhawatirkan akan adanya lagi air bah atau air banjir susulan, mengingat intensitas hujan yang cukup besar terjadi pada tadi pagi hingga siang tadi. Laura. Baik, kemudian bagaimana untuk target pencarian yang akan dilanjutkan esok hari? Ya, hingga saat ini dan rencananya pihak Basarnas dan TNI Polri rencananya akan melakukan pencarian hingga ke memperluas pencarian hingga 5 km dari lokasi kejadian, di mana nantinya tim gabungan tersebut akan dibagi menjadi 3 kelompok untuk menyisir sepanjang sungai yang berada di sekitar lokasi kejadian hingga ke Muara. Laura. Baik, pencarian akan terus diperluas. Alfani Syukri mengabarkan langsung dari Denpasar, Bali. Terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali.
Setelah bencana banjir melanda Bali, Ketua Umum Bayangkari, Juliati Sigit Prabowo mengunjungi posko-posko pengungsian untuk menemui para korban. Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum Bayangkari juga menyalurkan bansos dari organisasi Seruni Kabinet Merah Putih. Kunjungan juga didampingi Kapolda Bali, Wakapolda Bali, dan sejumlah pejabat utama Polda Bali serta Bayangkari. Bantuan sosial diharapkan bisa meringankan beban para korban, sekaligus memberi semangat. Tentu saja, para korban banjir menyambut baik dan berterima kasih atas bantuan yang mereka terima. Kita ke informasi lain pemirsa, kenaikan harga bahan pangan terjadi di sejumlah daerah. Di Kuningan, Jawa Barat dan Tegal, Jawa Tengah, harga daging ayam potong naik menjadi Rp42.000 per kilogram. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, harga cabai, baik itu cabai rawit dan cabai merah keriting merangkak naik menyentuh Rp50.000 per kilogram. Harga daging ayam potong di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat merangkak naik. Di Pasar Kepuh, Kabupaten Kuningan, harga daging ayam potong di pasar ini mencapai Rp42.000 per kilogram. Sebelumnya harga daging ayam potong Rp32.000 per kilogram. Kenaikan harga daging ayam potong ini dikeluhkan pedagang dan pembeli. Mereka berharap harga daging ayam potong kembali normal. Di Pasar Kejambon, Tegal, Jawa Tengah, harga daging ayam potong yang sepekan lalu dijual di kisaran Rp36.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp42.000 per kilogram. Tingginya harga daging ayam potong dikeluhkan pedagang yang omsetnya kini berkurang. Selain daging ayam potong, harga komoditas yang mengalami kenaikan adalah telur ayam. Saat ini harga telur ayam per kilogram mencapai Rp29.000. Sebelumnya harga telur ayam Rp26.000 per kilogram. Di pasar tradisional Mojo, Surabaya, Jawa Timur, harga cabai dalam seminggu terakhir mengalami kenaikan, terutama untuk harga cabai rawit dan cabai keriting. Saat ini harganya mencapai Rp50.000 per kilogram. Harga ini naik sekitar Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram dari harga sebelumnya. Sementara harga cabai besar masih stabil dan dijual dengan harga Rp30.000 per kilogram. Akibat diguyur hujan sejak beberapa hari terakhir, petani cabai di Bulak Cangkring, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, merugi puluhan juta rupiah karena tanaman yang baru mulai panen kini layu dan mati. Tak hanya gagal panen, harga cabai hasil panenan menjadi anjlok karena kualitas cabai yang buruk. Di tengah kenaikan harga cabai yang tembus di angka Rp60.000 per kilogram, cabai-cabai ini hanya bisa dijual di kisaran Rp10.000 per kilogram. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan pendanaan Koperasi Desa Merah Putih sudah siap. Zulkifli Hasan mengatakan dana tersebut bisa digunakan untuk modal Kopdes yang telah beroperasi. Pinjaman untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, jadi modalnya sudah ada modalnya. Tolong disebarluaskan agar teman-teman Kopdes yang sudah 80.000 menanti begitu lama. Ya, yang gerainya baru satu macam, uangnya sekarang sudah ada. Ya, tinggal sudah siap-siapkan dengan baik, nanti ada proposal sederhana untuk menyampaikan ke perbankan terkait usaha yang akan saudara lakukan. Jadi modalnya sudah ada, aturannya sudah jelas, ini tinggal 2 hari saya kira juga akan beres Pak Doni ya. Mana Pak Doni? Nah, beres Pak ya, jadi biar kelihatan, tolong dipoto wajahnya Pak Doni. Besok jadi kita nagihnya kan jelas.
Jadi saudara-saudara, sekali lagi Pak Doni dan Menteri Keuangan, kami meminta percepatan penyalurannya pinjaman ini karena sudah lama, ya sudah berapa 3-4 bulan dari Kopdes yang sudah di-launching oleh Bapak Presiden secara langsung. Pemirsa, ratusan warga dari Gerakan Rakyat untuk Indonesia Damai atau Garuda menggelar aksi unjuk rasa di Silang Selatan, Monas, Jakarta. Dalam aksinya, massa menandatangani petisi yang mendorong pemberantasan anarkisme di tanah air. Teman-teman, massa aksi masih semangat. Massa menuntut Presiden Prabowo Subianto untuk tegas dalam memberantas segala bentuk kekerasan dan anarkisme. Sembari kita menunggu. Selain itu, Aliansi Garuda juga menyatakan dukungan kepada TNI dan Polri untuk menjaga stabilitas negara dari upaya memecah belah rakyat. Oleh sebab itu, seluruh bangsa Indonesia dan sampai ketika Pemprov Jakarta mulai melakukan uji coba rekayasa lalu lintas guna mengatasi kemacetan parah di Jalan TB Simatupang akibat adanya sejumlah galian proyek pembangunan. Uji coba yang dilakukan hingga Jumat nanti ditujukan kepada kendaraan roda 4 dengan membuka satu lajur gratis di gerbang tol Fatmawati 2. Pemprov Jakarta terus melakukan berbagai upaya mengantisipasi kemacetan parah yang terjadi di Jalan TB Simatupang akibat adanya sejumlah galian proyek pembangunan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan melakukan uji coba rekayasa lalu lintas yang ditujukan untuk kendaraan roda 4. Dalam uji coba tersebut, Pemprov Jakarta bersama Kementerian Pekerjaan Umum membuka satu lajur gratis di gerbang tol Fatmawati 2 yang berlaku dari Senin hingga Jumat pada pukul 17 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Berkaitan dengan TB Simatupang untuk jalan tol, maka rekayasa lalu lintasnya akan kita lakukan. Kita melakukan uji coba sampai dengan hari Jumat. Ketika fase uji coba tersebut, ketika masyarakat melewati trase itu atau jalur itu, maka akan digratiskan. Dan saya mengharapkan penyelesaian untuk Simatupang tidak hanya bersifat temporary jangka pendek, maka untuk itu saya minta bulan Oktober proyek yang dilakukan oleh pemerintah bisa diselesaikan dan mudah-mudahan akan selesai. Langkah tersebut diambil untuk mengurangi kepadatan yang kerap terjadi di sekitar stasiun MRT Fatmawati dan ruas jalan TB Simatupang pada jam pulang kantor. Dari Jakarta, Raka Prawira Wijaya, TV One, mengabarkan. Komisi 3 DPR hari ini kembali menggelar fit and proper test calon Hakim Agung dan calon Hakim ad hoc HAM. Sebanyak 4 calon yang terdiri dari 2 calon Hakim Agung dan 2 calon Hakim ad hoc HAM menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 3 DPR. Keempatnya adalah Suradi dan Lailatul Arafah yang merupakan calon Hakim Agung, Agus Budianto dan Pugu Haryogi yang merupakan calon Hakim ad hoc HAM. Fit and proper test calon Hakim Agung dan calon Hakim ad hoc HAM telah berlangsung sejak tanggal 9 September lalu dan rencananya akan berakhir pada 16 September 2025 besok. Pemirsa, beragam informasi dari berbagai peristiwa penting sepanjang hari ini kami rangkum untuk Anda dalam kilas kabar berikut ini. Tim Korlantas Mabes Polri menggelar olah TKP pasca kecelakaan bus wisata Bromo yang menelan 8 korban meninggal dunia di Probolinggo, Jawa Timur. Dugaan kuat bus mengalami remblong saat melewati jalan menurun dari arah wisata Gunung Bromo. Meskipun demikian, polisi masih mendalami penyebab pasti kecelakaan.
Sopir bus wisata Bromo kini masih menjalani perawatan intensif di RSUD Ar-Razi. Satu jenazah korban banjir besar Bali ditemukan tim SAR gabungan di Sungai Jalan Kartanegara, Denpasar. Identitas jenazah yakni laki-laki yang sempat tertutup tumpukan material atau puing di pinggiran sungai. Tim SAR berhasil mengevakuasi jenazah setelah mendapat laporan dari warga sekitar. Dengan penemuan ini maka jumlah korban yang meninggal dunia akibat banjir besar Bali menjadi 18 orang, sementara 4 orang dalam status pencarian. Pemprov Jakarta mulai melakukan uji coba rekayasa lalu lintas guna mengatasi kemacetan parah di Jalan TB Simatupang akibat adanya sejumlah galian proyek pembangunan. Uji coba yang dilakukan hingga Jumat nanti ditujukan kepada kendaraan roda 4 dengan membuka satu lajur gratis di gerbang tol Fatmawati 2. Langkah tersebut diambil untuk mengurangi kepadatan yang kerap terjadi di sekitar stasiun MRT Fatmawati dan ruas Jalan TB Simatupang pada jam pulang kantor. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, rangkuman kabar tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam kabar utama pada malam ini. Setelah ini Anda akan menyaksikan program kabar hari ini bersama Haidar Faisal. Saya Laura Luis, wakil yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa. Didukung oleh Sarung Al Samsi,